Oke, teman-teman, present simple ini rumusnya apa? Ada yang masih ingat nggak rumusnya simple present? Kan sudah kalian pelajari kemarin secara terpisah. Apa? Rumus present. Simple present. Rumus simple present atau present simple? Subjek tambah Subjek. subjek tambah F1. Verb 1 ya, atau kata kerja pertama. Oke. Objek. Ya, plus objek ya. Oke. Objek itu bisa ada, bisa kadang boleh tidak ada ya. Jadi itu optional. Yang penting yang terutama adalah subjek plus kata kerja pertama ya. Ini rumus pertama yang pakai kata kerja, jadi yang kita pakai adalah kata kerja pertama. Kalau yang pakai kata selain kata kerja, misalnya pakai kata keterangan, kata sifat, dan kata benda, rumusnya bagaimana? Ada yang masih ingat? Subjek tambah Subjek tambah to be. Ya, to be-nya apa kalau simple present? Am is Ya, is, am, atau are, plus noun, kata benda, kemudian plus adjektif, kata sifat, dan adverb atau kata keterangan ya. Baik, itu rumus dari present simple. Sekarang kalau rumusnya present continuous apa? Subject plus subject plus to be. Ya, to be-nya apa? M is R. Ya, is, am, dan are. Plus verb ing. Ya, plus verb. Verb ing. Verb ing ya. Verb ing. Oke. Jadi perlu diingat lagi yang namanya kata kerja itu kita ada kata kerja pertama atau basic verb, kata kerja dasar atau basic verb. Kemudian kata kerja pertama, ya, first form ya, first atau first verb boleh ya. Kemudian second form, kata kerja keduanya second. Kata kerja ketiganya disebut third, kata kerja ketiga, dan kata kerja ing ya, atau ing form, ya, atau verb ing ya. Kata kerja pertama ini misalnya kalau belajar ya study ya, study. Kata kerja dasarnya, kata kerja pertamanya adalah study dan Study or studies. studies ya, studies. Ya. Kemudian kata kerja keduanya adalah studied, ya, studied ya. Kata kerja ketiganya juga studied, dan kata kerja ing-nya adalah studying ya. Oke. Jadi ini yang akan kita gunakan adalah present simple dari kata kerja pertama dan kata kerja ya, present continuous. Oke, sekarang perbedaannya. Kapan kita menggunakan rumus yang ini? Ya. Dan kapan kita menggunakan present continuous? Ya. Rumus yang bawah ya. Perbedaan pertama. Present simple atau simple present itu digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang berulang ya. Menjelaskan sesuatu yang berulang atau rutin ya, atau kebiasaan. Nah, itu fungsi dari simple present ya. Sedangkan present continuous ya, digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi sekarang
yang terjadi sekarang. Jadi sekarang. The moment, ya. Itu perbedaan pertama. Oke, sekarang kita terapkan dalam kalimat. Kalau seumpama saya punya kalimat seperti ini, Celestina Demi apa? Celestina biasa sarapan jam 6 pagi. Sama. Nah, ini pakai simple present atau present continuous? Present continuous. Nah, Simple present. simple present. Mengapa simple present? Simple present. Karena Ya, mengapa? biasa sarapan jam Kebiasaan, 6 pagi. kebiasaan, sesuatu yang rutin, berulang. kebiasaan. Ya, itu pakai simple present. Ya. Bahasa Inggrisnya gimana kalau pakai simple present? Celestina, oke. Bahasa sarapan bahasa Inggrisnya apa? Sarapan. Have breakfast ya, have breakfast. Oke. Jadi nanti yang dirubah ke kata kerja pertama adalah have-nya ya. Oke, kita masukkan dulu kata have ini. Kata have, kata kerja dasarnya adalah have. Kata kerja pertamanya adalah have dan has ya. Oke, kemudian kata kerja keduanya adalah had. Kata kerja ketiganya adalah had juga, sedangkan kata kerja ing-nya adalah having ya. Oke. Oke. Celestina biasa sarapan jam 6 pagi. Oke. Yuk kita bahasa Inggris ini. Celestina pakainya yang have atau has? Kata kerja Ya, pertama. kata kerja pertama ya. Ya, kalau Celestina pakainya have atau has? Ini kan ada dua. Has ya. Oke. Celestina has breakfast at 6 in the morning ya. Celestina biasanya itu bahasa Inggrisnya usually ya. Usually has breakfast at 6 in the morning ya. Sekarang kalau Rambu sedang sarapan sekarang. Rambu sedang sarapan sekarang. Oke. Ini pakai simple present atau present continuous? Present continuous. Present continuous ya. Mengapa? Karena sedang terjadi. Karena sedang terjadi sekarang ya. Karena ini have breakfast. Oke. Nah, ini bahasa Inggrisnya bagaimana ini? Rambo. Ya, Rambo is having ya breakfast right now ya. Very good. Ya. Oke, contoh lagi. Saya pergi ke sekolah jalan kaki setiap hari. Ya. Setiap hari. Ini pakainya simple present atau present continuous? Simple present. Simple present ya, karena sesuatu yang rutin, teman-teman. Sesuatu yang rutin. Oke, kata kerjanya apa? Yang di sini, yang nanti dirubah. Go. Ya, pergi ya. Go, oke. Yes. Kata kerjanya adalah go. Mana ini? Go. Oke, kita masukkan ke bagan dulu ya, kata go ya. Kata go itu kata kerja dasarnya adalah go. Kata kerja pertamanya adalah Go. go salah? Goes. Ya. Oke, nanti itu yang kita pakai ya, go atau goes ini. Kemudian kata kerja kedua adalah went. Kata kerja ketiga adalah got. Dan kata kerja ing-nya adalah going ya, going. Oke, good. Nah, sekarang kita terjemahkan yuk ke dalam bahasa Inggris. I go to school. Ya, I go To school. to school On foot every day. ya, on foot on foot every day. every day ya. Oke, good. I go to school on foot every day. Masih contoh lagi ya, contoh sekali lagi. Misalnya kalau yang kalimat negatif deh, tadi kan kalimat positif terus. Tolong dihidupkan dong kameranya, kenapa nggak dihidupkan ini? Ambu. Iya, Pak. Maaf. Maaf, Pak. Oke, misalnya Gelap.
Nurul tidak mandi di jam 5 pagi ya. Jam 5 pagi. Dia mandinya jam 6 misalnya ya. Ini kan juga ini tenses-nya apa ini? Present. Simple present atau present continuous? Simple present. Simple present. Mengapa? Apa indikasinya? Karena itu sesuatu yang rutin ya. Jadi setiap jam 5 pagi itu Nurul tidak mandi gitu loh. Dia mandinya jam 6 misalnya ya. Jam 6, jam 7 Jadi, mungkin. ya. Berarti di sini ini contoh kalimat negatif ya. Contoh kalimat negatif. Nah, jadi pakai simple present. Nah, kalau kalimat negatif kalau simple present bagaimana? Nurul. Pakainya apa? Nurul. Nurul doesn't Doesn't, yes, doesn't. Doesn't take. Yeah, doesn't take a shower. shower. 5 a.m. Yeah, at 5 in the morning atau 5 a.m. ya, boleh. 5 in the morning. Ya, Nurul doesn't take a shower at 5 a.m. in the morning. Contoh lagi. Oke. Umi dan Tommy tidak sedang mengerjakan PR sekarang. Oke. Ini pakainya simple present atau present continuous? Present continuous. Present continuous ya, karena sekarang ya. Oke. Ya. Ini kata kerjanya apa ini? Kata kerjanya yang nanti diubah apa? Mengerjakan. Mengerjakan. Mengerjakan bahasa Inggrisnya apa? Do. Ya. Do work. Oke, do. Do kita masukkan sini dulu kan, walaupun sudah sering kalian kalian lihat atau kalian baca, tetap kita tulis supaya tidak lupa. Jadi kata kerja pertamanya do sama does ya. Kata kerja keduanya adalah did. Kata kerja ketiganya adalah done. Dan kata kerja ini adalah doing ya. Oke. Ya, kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Umi and Tony. Ya, Umi and Tommy Are not. ya, and Tommy aren't ya. Aren't doing Their their homework right now. right now ya. Okay, good. Oke, itu contoh, itu fungsi yang pertama, perbedaan yang pertama ya. Jadi perbedaan yang pertama adalah simple present atau present simple. Itu digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi berulang, rutin atau kebiasaan. Present continuous itu menjelaskan sesuatu yang terjadi sekarang ya. Oke. Ini saya kirimkan ke grup kalian dulu. Ini Kupang 22 mau saya kirimkan nggak ini? Mau, sir. Oh ya. Yes, sir. Karena nanti kamu saya kirimkan nanti tetap aja semaunya sendiri seperti kemarin ya. Semoga tidak lagi, sir. No. Saya tidak bisa mentoleransi lagi satu kesalahan yang sama seperti itu ya. Jadi tolong diingatkan teman-temannya kalau ada tugas yang seperti itu di mana kalian harus mengupload, ya mestinya kalian juga memberikan informasi kepada teman-temannya supaya tidak mengumpulkan kalau belum atau tidak mengupload kalau belum dikirimkan kepada saya ya. Oke, Jadi siap, kalian harus kompak ya, harus kompak sesama teman, harus jangan sampai teman itu melakukan kesalahan berkali-kali ya. Jangan curang, best. Ya, Yes, sir. kalian juga harus mengingatkan teman kalian ya. Siap, sir. Nanti dirukiah mereka. Oke, good. Itu fungsi yang pertama dari perbedaannya ya, perbedaan antara simple present dan present continuous. Kemudian yang sekarang adalah perbedaan kedua. Kapan kita menggunakan simple present dan kapan kita menggunakan present continuous. Ya. Perbedaan kedua atau perbandingan kedua. Perbandingan kedua, oke. Present simple atau simple present itu digunakan untuk menyatakan sesuatu yang permanen.
menyatakan sesuatu yang permanen atau hampir permanen, nggak bisa selama-lamanya ya, atau hampir permanen, ya. Jadi misalnya kalau sudah berlangsung lebih dari 5 tahun ya, misalnya berlangsung lebih dari 5 tahun, Ya. Biasanya kalimat ini, kalimat present simple, tidak ada keterangan waktunya, ya, keterangan waktunya. Aduh, lagi. Itu yang present simple ya. Sedangkan present continuous itu digunakan untuk menyatakan sesuatu yang lawannya permanen ya, menyatakan sesuatu yang temporer, menyatakan sesuatu yang sementara. Nah, misalnya hari ini ya, minggu ini ya, dan seterusnya, dan bulan ini ya, maksimal bulan ini, dan bulan ini maksimal. Tidak bisa tahun ini ya, karena kalau tahun ini itu terlalu luas, jadi bukan sementara lagi, jadi maksimal bulan ini. Itu kita pakai present continuous. Misalnya begini, contohnya ya, Melda tinggal di Kupang, Tetapi minggu ini dia tinggal di rumah pamannya di Halmahera misalnya ya, Halmahera. Jadi kan di sini ada 2 kalimat ya teman-teman ya. Yang pertama adalah tinggal di Kupang, sama kalimat yang kedua adalah minggu ini dia tinggal di rumah pamannya di Halmahera. Ya. Yang kalimat pertama, ini sebentar saya tulis. Jadi nanti yang kalau ingin bicara silakan hidupkan mic ya. Jadi kalimat yang pertama, Melda tinggal di Kupang, itu pakai tenses yang mana? Simple present atau present simple? Simple present. Present simple atau present continuous? Present simple. Present simple ya. Mengapa? Karena permanen. Karena permanen ya, tidak ada keterangan waktunya ya. Jadi dia secara umum itu dia tinggalnya di Kupang ya, permanennya tinggal di Kupang. Tetapi hanya minggu ini saja dia tinggal di rumah pamannya di Halmahera. Nah, kalimat kedua ini pakainya tensesnya yang mana? Present continuous. Present continuous ya. Oke, sekarang kita terjemahkan yuk ke dalam bahasa Inggris. Nanti biar kalian paham ini perbedaannya ya. Melda tinggal di Kupang. Bahasa Inggris. Melda lives in Ya, Melda lives in Kupang ya. Oke. Mengapa di sini pakainya lives, pakai s? Mengapa? Karena pakai verb to. Bukan to. Bisa verb to itu kan pakai kata kerja pertama ini simple present. Maksudnya. Kenapa pakai s di sini? Karena tambah s. Kenapa? Verb 1 tambah s. Iya, kenapa? Kenapa harus ditambahin s? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu saya beri hadiah. Karena masih tinggal di situ, Sir. Enggak. Karena mau tinggal di sini. Mengapa? Karena memakai rumus yang kedua. Masih kok kedua. Present simple itu kata kerja pertama. Mengapa? Kan kalau live itu ya, saya tulis di sini. Live itu kan kata kerja dasarnya live ya kan? Kata kerja pertamanya yang kita pakai untuk simple present ada live dan live. Karena mengikuti subjek. Ya, subjeknya kenapa? Ada apa dengan subjeknya? Karena Melda orang pertama. Ya, ketiga. Iya, karena subjeknya Tunggal. Iya, jadi pakai lives ya. Oke, Melda lives in Kupang. Tetapi minggu ini, but this week, ya. But this week. Tinggal apa bahasa Inggrisnya? Tinggal kalau bersifat sementara bahasa Inggrisnya apa? Kalau live kan permanen ya. Kalau tinggal sementara bahasa Inggrisnya apa? Stay. Ya, apa tadi? Stay.
Staying ya, staying. Staying. Ya, in His her uncle. uncle's house in Halmahera ya. Era. Iya, seperti itu. Melda tinggal di Kupang, tapi minggu ini dia tinggal di rumah pamannya di Halmahera. Contoh lagi yang mirip seperti ini ya. Misalnya Edwin dan Margareta biasa bersepeda ke sekolah, tetapi hari ini mereka berjalan ke sekolah karena sepedanya digadein sama bapaknya, enggak ya? Karena sepedanya rusak ya, Oke, jadi kan di sini ada dua kalimat ya. Jadi yang pertama adalah biasa bersepeda ke sekolah. Kalimat yang kedua berjalan ke sekolah karena sepedanya rusak hari ini. Oke, kalimat yang pertama. Edwin dan Margareta biasa bersepeda ke sekolah. Pakainya tenses yang mana? Present simple atau present simple? Present simple ya, karena ada kata apa di situ? Biasa. Biasa ya. Oke. Yuk kita terjemahkan yuk ke dalam bahasa Inggris. Edwin and Margareta. Edwin and Margareta usually bersepeda apa bahasa Inggrisnya? Bersepeda itu bahasa Inggrisnya ride ya, ride bike ya. Jadi ride ya, ride itu kata kerja dasarnya. Kata kerja pertamanya adalah ride dan rides ya. Kata kerja keduanya adalah road dan kata kerja ketiganya adalah ridden ya, ridden. Kata kerja ing-nya riding ya, riding, bukan reading. Kalau reading membaca. Ya, riding. Oke. Nah, kalau untuk subjeknya Edwin dan Margareta, ini kata kerja pertama yang kita pakai yang ride atau yang rides? Pakai S tidak? Tidak ya, karena kan jamak ya mereka ya. Oke. Edwin and Margareta usually ride their bike to school. But today mereka jalan. They walk. They are On walking to school because their bikes are broken ya. Ride their bikes ya, karena kan ini ride their bikes to school, but today they are walking to school because their bikes are broken. Ya, jadi yang kalimat pertama pakai simple present, ini saya tunjukkan. Ini simple present. Sedangkan yang kedua pakai present continuous ya. Ya. Itu perbedaan yang kedua ya, teman-teman. Jadi present simple itu gunanya untuk sesuatu yang permanen, permanen. Yang digunakan untuk merupakan sesuatu yang sementara. Untuk hari ini, minggu ini, bulan ini ya. Oke, saya mute dulu. Saya akan kirimkan ini ke WA grup kalian. Jadi apakah orang boleh menggunakan grammar ini ketika ngomong? Oh, jelas ya. Jadi ada bedanya kapan mereka ngomong I am walking sama I walk. Nah, itu berbeda ya konsepnya, tenses yang digunakan berbeda. She walks sama she is walking. Ya. Kalau she walks berarti dia jalannya rutin, kalau she is walking jalannya sekarang, gitu kan? Nah, itu konsep itu kan tidak ada dalam bahasa Indonesia ya. Tidak ada dalam bahasa Indonesia. Kita jalan ya tetap jalan ya, nggak ada menjadi jalaning atau menjadi jalan ditambahin s, tidak. Ya. Jadi konsep tenses ini memang hanya beberapa bahasa, salah satunya bahasa Inggris ya, yang memiliki konsep tenses yang tata kerjanya berubah. Oke, sekarang perbedaan yang ketiga, teman-teman. Perbedaan ketiga ini jarang sekali dimunculkan. Karena ini juga agak sulit ya perbedaan ketiga ini. Perbedaan ketiga,
Baik simple present atau present simple maupun present continuous itu dua-duanya digunakan untuk menyatakan sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Ya, dua-duanya bisa digunakan untuk menceritakan sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Cuman bedanya, ya, present simple itu untuk jadwal atau schedule, sedangkan present continuous itu untuk arrangement. Ya, nah ini yang membingungkan ya, karena schedule sama arrangement itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya mirip sebenarnya artinya, yaitu jadwal juga ya. Schedule itu jadwal, arrangement juga sebenarnya jadwal juga ya, sesuatu yang terjadwal. Nah, bedanya gimana? Kalau schedule itu benda mati ya, non manusia. Nah, kalau arrangement itu manusia. Ya, manusia. Ya. Jadi present simple itu digunakan untuk non manusia, present continuous itu digunakan untuk manusia. Tapi dua-duanya digunakan untuk menyatakan sesuatu yang terjadi di masa depan ya, masa depan. Nah, sekarang kita terapkan dalam kalimat masa depan. Ya. Misalnya besok kami akan ketemu klien kami, di sebuah restoran besar di Kupang. Di Kupang ada restoran besar ya? Ada. Oh, saya kira nggak ada restoran. Saya kira di Kupang cuma ada hutan, nggak ya? Burger yang ada. Oke. Besok kami akan bertemu klien kami di sebuah restoran besar di Kupang jam 10 pagi misalnya. Nah, ini pakai present continuous atau simple present? Simple present. Ah, coba lihat. Hah? Present simple. Present simple. Masa depan. Ya, dua-duanya kan masa depan. Iya, Iya. yang non manusia. Ya. Kami itu manusia apa non manusia? Present continuous. Present continuous ya. Ya, manusia. Oke. Jadi kita pakai present continuous ya. Oke. Coba diterjemahkan ke bahasa Inggris. Besok, tomorrow, oke. Bertemu, we are meeting our clients. Ya. Ya, at a big restaurant in Kupang jam 10 pagi at 10 in the morning. Ya. At 10 in the morning. Tomorrow we are meeting our clients at a big restaurant in Kupang at 10 in the morning. Contoh lagi. Penerbangan ke Parepare akan berangkat jam 7 besok pagi. Ini pakai present simple atau present continuous? Present simple. Mengapa? Karena non manusia. Karena non manusia ya. Penerbangan itu kan non manusia ya. Tuh ya, bukan manusia. Jadi kita pakai present simple. Nah, kalau present simple jadinya bagaimana? Penerbangan ke Parepare. The flight to Parepare. Berangkat bahasa Inggrisnya apa? Berangkat. Nggak pakai will, pakai simple present. Depart ya. Oke, depart itu kita masukkan dulu di sini ya. Depart itu kata kerja dasarnya adalah depart. Oke, kata kerja pertamanya adalah depart dan depart. Ya, kata kerja keduanya departed. Kata kerja ketiganya departed juga. Kata kerja in-nya departing ya. Oke. Nah, kalau penerbangan ini penerbangannya satu atau lebih dari satu ini? Satu saja. Satu ya. Oke. Kalau satu pakainya yang depart atau depart? Depart. Pakai S tidak? Kalau satu. Depart, Pak. Ya, pakai S tidak? Pakai S ya. Oke. Ya, jadi penerbangan The Flight to Parepare departs ya, at 7
AM tomorrow ya. Jadi AM itu boleh kamu tulis in the morning boleh. Ya, kamu tulis AM juga boleh ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau seumpama penerbangannya ini kan pakai dipart ya. Tapi kalau penerbangannya jamak bagaimana? Penerbangannya lebih dari satu. Misalnya penerbangan ke Parepare besok akan berangkat jam 8 besok pagi. Ya. Ini terjemahnya bagaimana? Bahasa Inggrisnya bagaimana? Ya, the flights. Pakai S ya, the flights-nya ya, karena lebih dari satu. To Parepare. Kemudian depart-nya pakai S tidak? Tidak ya, karena lebih dari satu. Depart. Ya, at 8 in the morning. Tomorrow. Tomorrow. Okay. The flights to Parepare depart at 8 in the morning tomorrow ya. Kamu boleh tulis AM, boleh kamu tulis in the morning, sama saja ya. Oke. Ya, jadi itu ketiga fungsinya. Ini fungsi yang terakhir ya. Perbedaannya kapan menggunakan simple present, kapan menggunakan present continuous. Jadi present simple maupun present continuous dua-duanya bisa digunakan untuk menyatakan sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Jadi tidak harus pakai will atau to be going to ya. Jadi untuk menyatakan sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang, kita ada 4 tenses. Yang pertama present simple, yang kedua present continuous, yang kedua yang will itu ya, future, sama to be going to ya. To be going to. Tapi kita untuk yang future kan kita belum bahas ya. Kita belum bahas. Oke. Ini fungsi yang ketiga atau perbedaan ketiga. Nanti juga ada rekamannya, kalian bisa lihat di YouTube ya. Parepare. Right. Oke, itu teman-teman. Sekarang latihannya ya, latihannya. Ada beberapa latihan yang harus kalian kerjakan. Ada 4. Ada 4. Latihan pertama, nih. Ya. Jadi ini lebih mudah karena ini sudah dikelompokkan ya. Yang sebelah kiri adalah simple present, yang sebelah kanan adalah present continuous ya. Oke. I listen to music every day. Listen-nya berubah jadi apa? Atau tetap? Listen. Tetap ya. Ya, karena kan Dewi Ayu dia tidak pakai S ya. Jadi I listen to music every day. Oke? Kemudian nomor 2, you watch TV at night. Ya, kamu nonton TV setiap malam atau di malam hari. Watch-nya berubah atau tetap? Maaf, Doni, bukan saya pernah pakai seragam saat akan di kampus. Siapa yang baca nih? Ya. Berubah atau tetap ini, teman-teman? Nomor 2? Tetap ya? Yes. Oke, nomor 3, he never use the cell phone in class. Dia tidak pernah menggunakan HP di dalam kelas. Use-nya berubah jadi apa atau tetap? Ya, uses ya. Oke, ditambahin S karena subjeknya adalah he ya. Oke, good. Kalau she sometimes play basketball, play-nya berubah atau tetap? Berubah. Berubah jadi apa? Plain. Plays ya, plays. Ditambahin S ya kalau simple present. Oke. Kalau present continuous, I listen to music now. Ini berubah jadi apa listen-nya? Jadi apa? Present continuous, lihat rumusnya bagaimana tadi? I am listening. Ya, I am listening ya, listening. Oke, good. You watch TV right now. Watch-nya berubah jadi apa? You are watching. You are watching ya. You are watching. Oke, good. You are watching. He use-nya berubah jadi apa? He is using ya. Okay. She play-nya berubah jadi apa? She is He is playing. Ya, she is playing ya. Oke.
Nomor 5, kita kasih contoh lagi, kelihatannya kamu belum begitu ngerti. It usually rain, pakai simple present atau present simple. Rain-nya berubah atau tetap? Tetap. It. Dewi Ayu itu nggak doyan es ya. Nah kalau it berarti kan bukan Dewi Ayu ya. It itu berarti pakai es ya. Pakai S. Ya, jadi it usually Rains. ya. Okay, it usually rains. Okay. Kalau present continuous, it rain now berubah jadi apa? Raining. To be-nya jangan lupa, to be-nya ya. It Ini is. apa? It is. Ya, it is This. Raining. raining. Oke, it is raining. Oke. Nomor 6. We always wear the school uniform. Kami selalu pakai seragam sekolah. Wear-nya berubah atau tetap? Jadi apa? Dewi Ayu nggak doyan es. Jadi we ini tambahin es tidak? Tidak kan? Nggak doyan es dia ya. Berarti tetap ya dia ya. We always wear ya. We always wear. Nah, yang nomor 6 ini yang present continuous. We We are wear the school uniform right now. we are We are Wearing. wearing ya. We are wearing the school uniform right now ya. Oke. You visit the museum once a month. Visitnya di sini berubah atau tetap? Tetap ya. Dewi Ayu nggak pakai S ya. Tetap. You visit. Oke. Nah, berikutnya yang present continuous. You visit the museum at the moment. Berubah jadi apa? you are Visiting the museum at the moment. Oke. Yang berikutnya, nomor 8. They read a new book every week. Read-nya berubah atau tetap? we are it. Tetap ya. Ya, karena Dewi Ayu nggak doyan es. Tetap. Oke. Yang nomor 8 present continuous berubah jadi apa? They are reading. They are reading ya. They are reading a new book this moment. Nomor 9. Emma always do the homework at 3 o'clock. Does ya. Oke, does. Oke. Kalau yang present continuous, Emma do the homework now. Emma is doing. Ya, Emma is doing Nomor the 9. homework now ya, nomor 9. Oke, good. Nanti selanjutnya dikerjakan sendiri ya. Dan nilai minimal 80 ya ini ya. Jadi kalau belum 80 nanti bisa diulangi lagi. Alright, next teman-teman. Nah, yang ini lebih sulit karena kalian harus memilih pakai simple present atau present continuous ya. Nah, caranya ya kamu lihat tadi. Oke, yang nomor 1, he usually go to work by bus. Pakai simple present atau present continuous? Simple present. Mengapa pakai simple present? Karena ada kata usually. Very good. Karena ada kata usually. Oke, sekarang go-nya berubah atau tetap? Hah? Berubah ya, karena kan yang tidak berubah itu Dewi Ayu ya. Kalau he berubah. Go-nya berubah jadi apa? Goes ya. Oke, goes. Oke. He usually goes to work by bus. Alright. Yang berikutnya nomor 2. Test bla 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 on the phone now. Pakai simple present atau present continuous? Present continuous. Mengapa? Now, karena Ada kata now ya. Oke. Oke, sekarang kita rubah ke present continuous. Test talk on the phone right now jadi bagaimana? To be-nya apa? To be-nya jangan lupa. Is talking. Ya, test is talking ya. Test is talking. Huruf L-nya nggak dibaca ya. Test is talking on the phone now. Okay? Berikutnya. Mr. Andrews bla 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 fast food. Ini pakai simple present atau present continuous? Present continuous. Ya. Pakai apa ini? Apa? Present continuous. No, bukan. Pakai apa? Simple present. Mengapa pakai simple present? Lihat di perbandingan kedua. Bukan, lihat di perbandingan kedua. Simple present itu tidak ada keterangan
Waktu. Iya, tidak ada keterangan waktunya, ya. Itu kan tidak ada keterangan waktunya kan? Tidak ada keterangan waktunya. Jadi pakai simple present. Kalau present continuous kan ada keterangan waktunya ya, ada today, ada this morning, ada this week ya. Sekarang kita pakai kalau kalimat negatif simple present bagaimana? Mr. Andreas doesn't. Pinter. Doesn't like ya. Ya, doesn't like fast food ya. Mr. Andrews doesn't like fast food. Jadi Tuan Andrews tidak suka makanan cepat saji. Oke. Alright. Berikutnya. Ini kan tidak ada keterangan waktunya ya, tapi coba logikanya kamu gunakan untuk nomor 4 ini. Be quiet, the baby bla 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 in his bedroom. Ya. Tenanglah atau jangan berisik. Ada bayi yang tidur di kamar. Pakainya simple present atau present continuous? Present continuous. Mengapa? Mengapa? Sedang. Karena sedang terjadi. Walaupun di situ tidak ada kata now-nya, right now-nya, tapi dengan kata tanda seru itu menunjukkan bahwa bayinya itu sedang tidur sekarang. Ya. Kan tidak mungkin kan? Tenanglah, jangan ribut. Bayinya lagi tidur. Kapan? Kemarin. Ya, kalau sudah tidur kemarin ya, kamu nggak harus tenang ya. Jadi ini terjadinya sekarang, maka kita pakai simple present continuous ya. Sleep-nya berubah jadi apa kalau present continuous? Sleeping. To-be-nya jangan lupa. Sleeping. To-be-nya apa to-be-nya? The baby is sleeping. Ya, is sleeping. Jadi jangan lupa to-be-nya. Kalian unsur to-be ini sering lupa ya. The baby is sleeping in his bedroom. Nah, oke. Nomor 5. Mary's daughter bla 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 in Boston at the moment. Jadi anaknya Mary itu lagi belajar di Boston sekarang. Pakainya simple present atau present continuous? Present. At the moment, sekarang. Present continuous. Present continuous. Ya, jadi ingat, now, at the moment, right now itu artinya sama ya, yaitu sekarang ya artinya ya. Mary's daughter berarti berubah jadi apa kata study-nya? Studying. To-be-nya apa? Jangan lupa to-be. Is ya. Is studying ya. Mary's daughter is studying in Boston at the moment. Nah ini tidak ada keterangan waktunya ya, tidak ada keterangan waktunya dan ini juga tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa dia terjadi sekarang kalimat ini. Berarti nomor 6 ini pakainya simple present atau present continuous? Simple present. Simple present ya, karena ini tidak ada keterangan waktunya. Nah, watch-nya berubah jadi apa? Berubah atau tak? Tambah S ya. Tambah S ya kalau berakhiran dengan CH menjadi watches ya. Watches. Oke. Nah. Berikutnya, they never attention to my words. Pakainya simple present atau present continuous? Tolong dimatikan dulu yang suaranya. Oke, berikutnya. They never attention to my words. Pakainya simple present atau present continuous? Present continuous. Present. Simple present ya. Mengapa pakai simple present? Ada kata apa di situ yang menunjukkan simple present? Never. Never ya. Never itu kan tidak pernah. Kalau tidak pernah itu berarti sesuatu yang permanen ya. Permanen ya. Oke. Berarti P-nya berubah atau tidak? Tidak. Tidak berubah ya. Dewi Ayu nggak doyan es. Ya. D ini kan D kan? Nggak doyan es, dia P-nya tetap nggak perlu ditambahin. Ya. Oke, good. Water bla 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 at 0 degree Celsius. Ya, jadi air membeku di suhu 0 derajat Celcius.
Ini pakainya simple present atau present continuous? Present continuous. Ya, simple Simple. simple present ya, karena tidak ada keterangan waktunya. Berarti itu sesuatu yang permanen kan? Karena air dari dulu zaman Nabi Adam sampai nanti zaman akhir zaman itu membekunya selalu di suhu 0 derajat ya. 0 derajat Celcius. Jadi dia tidak berubah ya. Tidak berubah, sesuatu yang terus-menerus. Seperti matahari terbit dari timur, itu juga pakai simple present ya, tenggelam di barat. Karena selalu seperti itu. Kecuali nanti ada perubahan ya. Nanti kalau ada perubahan mungkin kita dikasih notifikasi. Terbitnya besok bukan dari timur. Nah, karena yang pakai simple present, freeze-nya berubah jadi apa? Tambah S. Tambah S ya. Yeah. Freeze. Ya. Oke, good. Water freezes at 0 Celsius ya. Degree Celsius. Oke. Berikutnya, Harry sometimes play tennis at the club. Pakai simple present atau present continuous dan mengapa? Simple present. Mengapa? Ada kata apa di situ yang menunjukkan simple present? Sometimes ya. Sometimes itu artinya kan kadang-kadang. Karena kadang-kadang berarti dia berulang ya. Jadi ini fungsi atau perbedaan yang nomor 1 ya. Nah, kalau Harry subjeknya play-nya berubah atau tetap? Tetap. Berubah atau tetap? Berubah ya. Ya, berubah jadi apa play-nya? Tambah S. Ya. Harry sometimes play tennis at the club. Berikutnya, Betty bla 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 the flute now. Pakainya present continuous atau simple present? Now berarti sekarang. Ya, present continuous ya, present continuous. Betty sedang bermain seruling sekarang. Oke. Kalau present continuous berubah jadi apa play-nya? Playing. To be-nya apa? Betty Jangan lupa is to be. playing. Ya. Playing, Pak. Oke. Baik, nanti dilanjutkan sendiri ya. Ya, nilainya juga harus minimal 80. Kalau 80 kamu ulangi lagi baru dikirimkan. Ya. Oh, nomor 6-nya ini watches salah. Jadi begini. Ini memang yang buat soal seharusnya kalau dia maksudnya adalah menonton TV sekarang harusnya dikasih keterangan waktu ya. Dikasih keterangan waktu. Ya, jadi ini karena tidak ada keterangan waktu maka saya menjawabnya watches. Tapi dia maksudnya adalah Bapak sedang menonton TV, dokumenter di TV sekarang ya. Jadi nomor 6 ini kita pakainya present continuous ya. Ya, coba kita rubah ke present continuous ya. Rubah nomor 6 ke present continuous. Jadi my father is watching ya. Kita lihat ya. Kadang-kadang kan yang buat soal ini juga tidak oke, dibetulkan. Jadi sebenarnya ini ada unsur yang kurang yaitu Waktunya. keterangan waktunya. Apakah sekarang, apakah minggu ini? Ya. Baik, yang lain nanti bisa dikerjakan sendiri. Ini tugas ketiga, teman-teman. Tugas ketiga ini juga memilih antara present continuous dan simple present ya. Coba kita kerjakan kalimat paragraf pertama. My name is Lucas. Nama saya Lucas. I am a student. Saya seorang siswa. I study at secondary school near my house. Kalimat pertama ini pakainya simple present atau present continuous dan mengapa? Present simple ya. Mengapa pakai present simple? Karena keterangan. Tidak ada keterangan waktunya ya. Berarti ini sesuatu yang permanen atau hampir permanen ya. Keterangan waktunya. Tadinya berubah atau tidak kalau tidak pakai simple present? Tidak ya. Dewi Ali nggak doyan S ya. Jadi dia tetap I study at a secondary school near my house. Jadi saya sekolah SMP di dekat rumah saya. Today, hari ini, I am at home. Ya. Hari ini saya berada di rumah dan saya mengerjakan PR sekarang. Pakainya present continuous atau simple present? Present continuous ya. Mengapa? Ada kata apa yang menunjukkan now-nya ya? Oke, now. Berarti
Bagaimana kalau present continuous? I am doing. I am doing ya. I am doing. Oke. Oke. Kalimat berikutnya, paragraf berikutnya. My family live in Canada. Ini pakainya simple present atau present continuous? Simple present. Simple present. Simple Mengapa? present, Pak, Mengapa? karena permanen. Permanen ya, tidak ada keterangan waktunya. Oke, my family live-nya berubah jadi apa? Lives ya. Live. Karena kan my family-nya satu, my family ya, lives. My family lives in Canada. My father is a farmer. Ayah saya adalah seorang petani. His name is William. Namanya adalah William. He work 8 hours a day. Dia bekerja 8 jam sehari. Pakai simple present atau present continuous? Menjelaskan simple present, Pak. Simple present ya. Mengapa? Mengapa? Karena suatu Karena kebiasaan ya, setiap hari. Oke. Work-nya berubah jadi apa? Works. Works ya. Works. Ya, tambah S ya. Works. 8 hours a day. He work in the field at the moment. Dia bekerja di ladang sekarang. Work ya, ini pakai simple present atau present continuous? Present continuous. Ya, continuous ya. He is working. He is working in the field at the moment. Ya. Oke, berikutnya. My mother is in the field too. Ya, ibu saya juga berada di sawah sekarang atau di ladang sekarang. Dia dia membantu ayah saya. Ini pakai present continuous atau simple present? Continuous ya. Ya, continuous. Di sini walaupun ini tidak ada keterangan waktunya yang mungkin bisa kita artikan bahwa itu adalah simple present, tetapi dia mengacu ke kalimat sebelumnya bahwa ibu sedang berada di ladang sekarang. Berarti kan dia mengerjakan sesuatu kan? Sedang mengerjakan sesuatu ya. Berarti makanya present continuous. Berarti artinya berubah jadi apa kalau present continuous? She is helping my father ya. She is helping my father. Dia membantu ayah saya. Mereka memindahkan binatang-binatang menuju ke ladang yang baru ya. Berarti ini pakai simple present atau present continuous? Continuous ya, karena masih berkaitan dengan kegiatan mereka di ladang. Berarti fungsinya berubah jadi apa? They are moving. Ya, they are moving ya. They are moving the animals in the new field. Oke. Nanti dilanjutkan lagi selanjutnya sendiri sama nilai minimal 80. Ini kita cek ya. Ya, seperti itu ya. Nah, ini sudah betul semua ya yang kita kerjakan. Oke. Terakhir. Aduh, ini banyak banget ini yang terakhir. 3 aja dulu ya. 3 aja dulu. Ini untuk besok aja. Ini gimana nih, Mbak? Ini banyak sekali itu. Oke. Jadi 3 dulu saja. Nanti kalau sudah selesai kita bisa latihan membaca ya. Oke, Pak. Oke, ini tugas pertama. Oke. Ini dari mana saja nih? Coba dibacakan dari Kupang 22. Kupang 23. Terus mana lagi? 28. Pare-pare. Oke. Ya. Tugas pertama sudah saya kirim. Kemudian tugas kedua. Woi, sudah. Ini pembantu aja. Amat mau anak itu. Benar. Kalau ini video waktu ini di sini. Amin saya tenang dulu ya, teman-teman. Oke. Tugas kedua juga sudah saya kirim ya. Kemudian tugas ketiga. Baik, ada 3 tugas teman-teman. Silahkan dikerjakan. Jadi minimal untuk semua tugas ini nilainya adalah 80. Jadi nanti kalau belum 80 dikerjakan lagi, baru dikirimkan disertai dengan nama dan nama tugasnya ya. Tugas pertama, tugas kedua, dan tugas ketiga. Oke. Jadi semoga nanti sebelum
sesi selesai, kalian sudah selesai. Jadi nanti kita bisa latihan membaca. Is there any question? Apakah ada pertanyaan? Ada, Mister. Bagaimana? Bertanya Ah, ada pertanyaan? Tidak ya? Ada, Mister. Ada? Ya, mau tanya apa? Ini, Mister, saya bisa kirim tugas lewat pribadi kan, Mister? Enggak. Kalau yang ini kita ke grup saja langsung. Jadi yang di screenshot nilainya ya. Angel pribadi. Kalau pribadi nanti saja pas malam minggu kita pribadi. Jadi nilainya ini ya yang di screenshot ya teman-teman seperti biasa. Tapi ini minimal harus 8 ya. Jadi kalau belum 8 diulangi lagi sebelum dikirimkan. Oke? Siap. Ya. Seperti itu ya. Siap, Pak. Ya, jadi nanti kalau saya masih melihat kalian ada yang mengirim di bawah 8, ya, saya tegur. Dan ini belum 8, harus diulangi ya. Halo, Pak. Ya, bagaimana? Bisa keluar Zoom, Pak? Boleh keluar Zoom. Nanti kalau seumpama sebelum sesi selesai kalian sudah selesai ketiga tugas, boleh masuk lagi untuk latihan membaca ya. Waktu terakhirnya adalah jam berapa ini? Kalian di sini jam 12 ya? Jam 1. Ya, jam 12 lebih 50. Ya. Nanti kalian masuk lagi. Kalau sudah selesai sebelum jam itu, kalian boleh masuk lagi ya. Kalau belum selesai ya berarti ya, tidak perlu masuk lagi karena juga sesinya sudah selesai. Nanti, ya. Oke, paham ya? Ya, silakan boleh keluar. Kalau yang mau mengerjakan di luar Zoom ya, silakan keluar Zoom. Oke, siap. Khusus untuk Pare-Pare jangan keluar Zoom kan dia kan di kampus ya. Oke, good luck, selamat mengerjakan.